Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Penulis Jemaat akan membacakannya buat kita. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingannya sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Amin. Ibu Anita akan memberikan khotbah dengan firman berjudul Injil 24. Mari kita mengakui iman kita. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam. Bapa saudara adalah Allah Tritunggal. Bapa saudara adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Bapa Emi adalah Allah Tritunggal. Bapa Franz adalah Allah Tritunggal. Judul khotbah hari ini adalah Injil 24. Diambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada bulan Maret akan ada Pilpres ke-20 di Korsel. Namun partai besar dan partai oposisi hanya saling mengkritik tanpa pembahasan atau memberi arahan masa depan tanah air. Mereka hanya berfokus pada menyingkapkan titik kelemahan satu sama lain. Tindakan seperti itu menyedihkan dan mengecewakan kita. Kita tahu bahwa kritik melahirkan kritik yang besar dan tidak ada habisnya. Kritik terhadap orang lain selalu pasti akan kembali kepada saya. Ada artikel seperti ini. Saya memiliki kekuatan dan keterampilan untuk memberikan pukulan mematikan. Saya dapat menang tanpa membunuh lawan saya. Saya dapat menghancurkan jutaan orang, keluarga, negara, dan organisasi apapun. Saya bepergian dengan sayap angin. Saya tidak pernah lupa dan saya tidak pernah memaafkan. Siapakah saya di sini? Itulah kritik. Kritik adalah alat yang menyebarkan racun mematikan ke semua hubungan dan pada akhirnya menghancurkan tidak hanya orang lain tetapi juga diri sendiri. Dalam teks hari ini, Rasul Paulus memberi pesan kepada anggota gereja Roma agar mereka sadar dan dibangunkan secara rohani karena kritik tersebut terjadi di gereja juga bukan hanya di dunia.
Secara khusus, Rasul Paulus menekankan bahwa orang-orang Yahudi yang terjebak legalisme dan sering mengkritik orang lain di gereja harus segera berbalik. Dengan sisi lain, teks hari ini menunjukkan dengan sangat realistis mengapa kita harus menjalani kehidupan Injil 24 sebagaimana judul khotbah hari ini. Karena setan si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya selama 24 jam. Setan selalu berusaha untuk menghancurkan oneness dari komunitas gereja dengan cara dan metode apapun supaya anggota gereja tidak dapat menantang perjanjian. Alat kuncinya adalah kritik dan hukuman terhadap pihak lain. Setan mencari orang-orang yang tidak taat dan orang-orang yang memiliki tabiat negatif, dan setan menggunakan mereka sebagai alat untuk menghancurkan, merumitkan, menghancurkan, mengacaukan oneness dari komunitas gereja, keluarga, dan organisasi. Kalau begitu mereka tidak dapat maju satu jejak pun untuk pekerjaan kerajaan Tuhan. Setan terus menyerang kita selama 24 jam tanpa istirahat. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki tabiat Injil 24 jam sehari? Tidak ada pilihan selain tertipu. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memberi pengaruh rohani kepada orang lain dengan kehidupan yang berakar dalam Injil sepenuhnya sampai pikiran bawah sadar kita dan dengan tabiat Injil 24. Pokok bahasan yang pertama adalah kerangka lama hukuman yang dilepaskan. Dalam ayat 1, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Rasul Paulus memulai Roma pasal 2 dengan ungkapan tentang kerangka lama yang harus dilepaskan. Kerangka lama berarti menghakimi orang lain. Kitab Roma yang Paulus tulis adalah surat untuk gereja Roma. Pada waktu itu Roma adalah kota multikultural, tempat berkumpulnya orang-orang dari seluruh dunia. Ada banyak orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Oleh sebab itu, selain orang Yahudi, berbagai suku dan ras juga berkumpul di gereja Roma. Gereja Roma merupakan sebuah gereja multi etnis. Namun, beberapa dari mereka yang memiliki latar belakang Yahudi masih tetap menghakimi orang bukan Yahudi lewat hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat adalah hal baik yang Tuhan berikan. Melalui hukum Taurat kita dapat menyadari bahwa kita memerlukan kasih karunia Tuhan. Namun orang-orang Yahudi menghilangkan niat baik Tuhan dan menggunakan hukum Taurat sebagai alat untuk menghakimi orang bukan Yahudi. Inilah yang disebut legalisme. Seorang yang memiliki kehidupan seperti ini tidak akan pernah dapat menyelamatkan orang lain. Apalagi jika kita menjalani kehidupan yang legalistik, pada akhirnya diri kita akan rongsok secara rohani. Maka legalisme akan mengakibatkan kelemahan rohani diri kita sendiri maupun orang lain. Pada tahun 2014, sebuah buku berjudul Anak Perempuan Pendeta pernah diterbitkan. Ayahnya sangat dihormati dan sangat memberi pengaruh rohani di gereja Korea.
Anaknya juga menyusul jalan ayah, maka menjadi pendeta. Anaknya menulis buku tersebut saat berusia 75 tahun. Dia menunjuk bahwa ayahnya adalah seorang teolog yang sangat dihormati oleh banyak orang di gereja. Tetapi di rumah dia adalah seorang legalis, terobsesi dengan Konfusianisme dan otoriter. Dikatakan bahwa luka yang terlalu besar dari ayahnya seiring dengan diperbesarkan. Karena cara pendidikan legalistik ayahnya, dia selalu mengira Tuhan sebagai yang menghakimi. Maka selalu gemetar, takut berbuat dosa di hadapan Tuhan. Akhirnya dia memiliki mata yang tajam tanpa sadari. Maka dia memandang kesalahan dan kelemahan dalam dirinya maupun orang lain. Dikatakan bahwa dia mengirim surat panjang dengan hati yang tulus dan jujur kepada ayahnya untuk memulihkan hubungan ayah dan anak-anaknya sebelum ayahnya meninggal. Dia memberi hati yang ingin mendengar, "Aku mencintaimu, memaafkan aku atas hal-hal yang salah," dan memberi luka kepada anggota keluarga. Pada waktu itu, jawaban ayahnya adalah satu ayat dari Alkitab, yaitu Keluaran 21 ayat 17. Siapa yang mengutuki ayahnya dan atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Ayahnya menunjukkan ayat ini kepada anaknya sambil mengatakan bahwa bertobatlah. Itu sangat membuat anaknya merasa sedih. "Aku membuat salah, aku mencintaimu." Apakah perkataan ini begitu sulit dikatakan? Legalis tidak dapat mengaku bahwa aku membuat salah. Bahkan jika mereka mengaku kesalahannya, tetapi pasti ada alasan bahwa aku membuat salah, tetapi juga kamu membuat salah. Legalis sering menyakit dirinya maupun orang lain. Apa yang ingin dikatakan anaknya pendeta melalui cerita keluarga yang menyakitkan pada usia 75 tahun adalah bahwa gereja Korea harus melepaskan diri dari legalis segera mungkin. Kita harus diperbaharui dengan Injil. Minggu ini adalah liburan tahun baru Imlek. Jika ada masalah dengan keluarga atau kerabat saudara, saya harap saudara menikmati kebebasan sejati setelah menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan Injil. Rasul Paulus menekankan kepada kaum legalis bahwa menghakimi orang lain sebenarnya sama saja dengan menghakimi diri sendiri. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Menupuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Dalam Matius 7 ayat 1-3, jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Balok adalah kayu besar yang digunakan untuk membangun rumah. Balok ini tidak dapat dibandingkan dengan selumbar yang merupakan sepotong kecil kayu. Namun banyak orang mengkritik selumbar di mata orang lain tanpa menyadari balok di mata mereka sendiri. Jika kita memiliki sudut pandang sebagai hakim atau inspektur dalam kehidupan rohani kita, kita akan mematikan diri sendiri maupun orang lain. Tidak menguntungkan sama sekali.
Jadi kita harus menyingkirkan dan membuang kerangka lama kita. Dulu di Korea ada persekutuan doa sepanjang malam, meskipun sekarang hampir menghilang. Suatu hari saat seorang diakon membuka matanya karena tidak kedengaran suara doa. Kebanyakan orang tertidur. Waktunya sekitar jam 1 atau 2 dini hari. Diakon itu menutup matanya lagi dan berdoa kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, betapa marah hati Tuhan karena penatua, diakon, dan majelis semua tertidur. Pada saat itu, suara Tuhan terdengar seperti ini. Jika kamu ingin mengkritik dan menghakimi orang lain seperti itu, silakan kamu juga tidur saja. Jangan menghakimi orang lain. Jika saudara terus menghakimi orang lain, saudara akan terjebak dalam Kejadian pasal 3. Saudara sudah dilepaskan dari jebakan Kejadian pasal 3. Melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, saudara sudah menjadi anak-anak Allah. Dulu saudara dikendalikan oleh kuasa setan. Tetapi setelah diselamatkan melalui Kristus Yesus, saudara telah dilepaskan dari pengendalian kuasa setan, yaitu Kejadian pasal 3. Sekarang dan selama-lamanya, Roh Kudus memimpin jalan kehidupan saudara. Kita harus keluar sepenuhnya dari kerangka lama Kejadian pasal 3. Bagaimana itu dapat terjadi? Kita harus berhasil dalam ibadah. Saya harap saudara yang berpikir bahwa perubahan tabiat itu tidak mudah, doakan 5 menit atau 10 menit saja sambil memegang firman mimbar. Saya yakin saudara akan mengalami perubahan tabiat saudara dan dapat melalui permulaan yang baru. Coba segera lakukan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan beriman yang penuh dengan jawaban dan berkat. Pokok bahasan yang kedua adalah kerangka baru Injil yang harus dilengkapi. Dalam ayat 2-3, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, apakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Rasul Paulus berkata bahwa mereka yang menghakimi orang lain tidak dapat menghindari hukuman Tuhan. Dalam ayat 5, semakin menghakimi, semakin menimbun murka atas dirimu sendiri. Itulah sebabnya menghakimi orang lain tidak layak di hadapan Tuhan. Tindakan kriminal. Apa alasannya? Semua kepentingan Tuhan ada pada menyelamatkan jiwa. Namun, penghakiman dan penghukuman tidak menyelamatkan nyawa, dan juga tindakan yang sangat jahat dan sombong yang memutuskan semua harapan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka yang terjebak dalam kerangka rama hukuman dan menghakimi orang lain berada dalam posisi untuk dihakimi oleh Tuhan. Jadi mereka harus segera keluar dari situ. Dalam ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kerapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Itu berarti segera berbalik kepada Tuhan. Dalam ayat 6-8, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan
ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Rasul Paulus dengan jelas menunjukkan hasil dari kehidupan yang terjebak pada kerangka Rama dan kehidupan yang melengkapi kerangka baru dengan Injil. Kehidupan yang dilengkapi kerangka baru dengan Injil akan berada di dalam berkat hidup kekal. Dan kehidupan yang masih terjebak pada kerangka Rama akan tetap berada di bawah murka dan hukuman Allah. Dalam ayat 7 yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Dalam ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Kehidupan yang berbuat baik dan kehidupan yang taat kepada kebenaran adalah sama. Kehidupan yang mengikuti kebenaran yaitu firman Tuhan adalah kehidupan yang berbuat baik. Namun kebanyakan orang salah paham tentang kehidupan berbuat baik. Orang-orang Yahudi memang seperti itu. Setelah ayat 12, Paulus terus menjelaskan hubungan antara orang Yahudi dan hukum Taurat. Apa yang orang Yahudi anggap baik adalah menaati hukum Taurat. Oleh karena itu mereka tidak dapat menerima kehidupan orang-orang bukan Yahudi yang hidup jauh dari aturan-aturan hukum Taurat dan juga menghakimi mereka. Rasul Paulus mengatakan bahwa mereka berbuat salah. Itu berarti mereka tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Di sisi lain mereka salah paham akan makna berbuat baik dengan sekedar melakukan perbuatan baik saja. Sehingga mereka melakukan berbagai kegiatan filantropi seperti memberi bantuan, kerja bakti, dan lain-lain. Meskipun hal-hal yang tersebut bukan hal-hal yang buruk, tetapi kehilangan kunci rohani tentang makna berbuat baik. Katolik adalah contoh utama. Doktrin Katolik sendiri memang seperti itu. Doktrin api penyucian adalah contoh utama. Katolik mengklaim bahwa api penyucian berada antara surga dan neraka. Dikatakan bahwa jiwa yang berdosa dapat masuk ke surga setelah menderita di api penyucian dan membayar ganti rugi penuh atas dosa-dosa mereka. Misalnya setelah orang tua meninggal, melalui tindakan anak-anaknya seperti doa, persembahan, perbuatan baik, dapat mempersingkatkan masa penderitaan orang tua dan membuat orang tua masuk surga daripada neraka. Jadi mereka berusaha melakukan perbuatan baik, memberi bantuan, kerja bakti, dan lain-lain. Namun tindakan ini salah paham tentang berbuat baik yang dikehendaki Tuhan. Di mana api penyucian berada dalam Alkitab. Jika kita berdoa untuk orang mati, apakah orang itu dapat diselamatkan? Tidak sama sekali. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, bukan usaha dan perbuatan manusia. Tidak ada kesempatan setelah kematian dalam daging. Bukan hanya doktrin api penyucian, tetapi juga doktrin Bunda Maria tak bercela dan bernoda. Mariologi, paus tak bercela dan bernoda, sakramen, dan lain-lain. Jika kita meringkas doktrin Katolik dalam satu kata, itu adalah hasil dari Kejadian pasal 3, yaitu humanisme. Mereka hanya berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat pada firman, bukan berpusat pada Tuhan.
kita harus mempersiapkan kerangka baru dengan Injil. Kita harus memiliki kesimpulan dengan hanya 3K, yaitu Kristus, Kerajaan Allah, dan kepenuhan Roh Kudus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak yang memberi pengaruh baik dengan kerangka baru Injil melalui firman mimbar yang diproklamasikan setiap minggu. Sebagai kesimpulan, jika kehidupan beriman kita menjadi Injil 24, maka tidak ada masalah. Kita harus segera keluar dari kurungan Kejadian pasal 3. Jika kita memiliki kesimpulan dengan hanya Kristus, semua diatur secara alami. Mari kita mengakui bersama-sama, Injil adalah hal yang menyelamatkan. Injil adalah hal yang menyelamatkan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat memiliki tabiat Injil 24 jam dan berdiri sebagai puncak penyembuhan 237 yang menyelamatkan semua orang. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang memilih kami sebagai anak-anak Allah. Kiranya kami dapat menikmati Injil Kristus dengan 24 jam, sehingga kami sendiri dapatkan jawaban dan kekuatan oleh Injil terlebih dahulu. Kiranya kami dapat melengkapi kerangka baru Injil setelah melepaskan dari kerangka rama legalisme untuk menyelamatkan diri kami maupun orang lain. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin.